Dari celah jendela kamar, Ical melihat bayangan tipis yang melayang-layang. Dan layar televisi di pojok ruangan menyala sendiri tanpa suara. Suhu mendadak turun, hingga nafasnya beruap. Di sudut lain, tempat adiknya biasa bermain. Boneka-boneka tampak bergerak tak wajar, seolah hidup dalam kehampaan malam. Lantai retak menggema suara-suara malaikat maut yang berbisik di kegelapan, mengiris telinganya, hingga seakan tercekik rasa bersalah. Kepat ketika terasa berat beban di dadanya, gemericik darah membasahi lantai. Menarik perhatiannya kebayang seorang lelaki kuno bersenjatakan keris berdarah. Ical menjalani hari-harinya di sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Rumah yang memendam banyak kisah tetapi jarang didengar dengan telinga. Dindingnya dipenuhi retakan seolah menggambarkan kedukaan masa lalu. Dan tiap ruang seakan menyimpan rahasia yang enggan diusik. Sore itu, gelap datang terlalu cepat. Awan pekat menggantung di langit, menyembunyikan matahari yang tenggelam. Ketika lampu-lampu menyala, mereka tidak menawarkan kehangatan, melainkan bayangan yang merangkak di sudut-sudut ruangan. Adik Ical, seorang anak kecil dengan mata terlalu besar untuk wajah mungilnya, kerap bermain sendirian. Tubuhnya yang lemah sering terbatuk di antara suara parau perabotan tua. Ical dengan kepekaannya dapat merasakan perbedaan dalam keseharian mereka. Ada sesuatu yang salah, teramat salah, sejak ia membawa pulang senjata tua itu, keris keramat dari rumah sang kakek. Ada keheningan yang tak biasa ketika semua suara hilang, digantikan oleh bisikan yang menuntut perhatian. Bisikan yang mengintai, seperti dahaga yang tak kunjung terpuaskan. Suara batuk semakin sering terdengar, seperti dentingan waktu dalam malam yang gelap. Ical merasakan hawa dingin menggigit menyelusup lewat retakan-retakan lantai. Suatu malam, ketika ia terjaga oleh batuk adiknya, ia melangkah menuju kamar yang pintunya selalu sedikit terbuka. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan yang sejenak menebarkan kengerian lebih dari apapun. Seolah berpendar. Satu sosok dengan mata merah bersinar berdiri di sudut, mengamati adiknya yang kini terbaring pucat. "Aku datang," bisiknya dingin, seperti angin di antara tulang. Bibir adiknya bergerak, tetapi suara itu bukan miliknya. Kembalikan miliknya atau darah. Pemandangan itu berlanjut setiap malam. Penglihatan adiknya yang semakin cekung, sementara suara dari kegelapan semakin jelas dan menuntut. Malam berikutnya, saat Ical mencoba berbicara dengan adiknya, matanya berkilat merah. "Penjaga tidak sabar," berkata dalam nada serak, mengalir dari mulut kecil yang tak seharusnya memiliki suara itu. Dinding kamar bergetar, retap menganga, dan dari dalamnya keluarlah sosok-sosok serpihan tembok yang seperti wajah-wajah membusuk, menyeringai menuntut. Ketika Ical mencoba menutup telinga, suara yang semakin bising menancap tajam dalam benaknya. Bayangan wajah-wajah itu menuntut apa yang telah ia curi dari tempat asalnya, sesuatu yang lebih kuno dan kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Begitulah hidupnya mulai berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir, terpagut dalam jerat dosa yang ia bawa pulang. Ical menyadari, keris yang ia curi bukan sekadar pusaka. Ada cerita lama yang tak diucapkan tentang perjanjian rahasia antara leluhurnya dan makhluk yang tak kasat mata. Mereka yang berani mengusik harus membayar dengan darah pengorbanan. Ical teringat malam ia menyelinap masuk ke rumah kakeknya. Ketika jemarinya menyentuh gagang keris, ada desis dingin, seperti bisikan dari dalam bumi. Ia mengabaikannya. Sekarang, jeritan dari masa lalu itu kembali menuntut, menghantui kesadarannya.
Dosa itu berburu untuk dilunasi, memaksa Ikal menghadapi karma yang terlalu berat untuk dihindarkan. Ikal berdiri di tengah malam yang pekat, dengan tubuh gemetar dan mata berkilauan dalam ketakutan. Dari sudut kamar yang gelap, keris itu bergetar sendiri, seolah berusaha melepaskan diri dari dunia fana. Bayangan adiknya muncul di cermin, pucat dengan tatapan yang menembus jiwa. Tiba-tiba darah mengalir dari mata dan mulutnya, menciptakan jejak merah di lantai, seperti tangan-tangan menuntut. Dalam keremangan, suara berbisik semakin jelas. Tebus dengan darahmu, atau abadi dalam azab. Ikal kini sadar bahwa penebusan adalah satu-satunya jalan. Jatuh berlutut. Dalam isak tangis penyesalan ia mendengar suara kakeknya. Lembut namun tegas. Ini bukan akhir, cucuku, tapi sebuah permulaan.